Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Ibu Dita. Kami dari kelompok 5 akan memulai presentasi kami dengan materi kredit pajak luar negeri. Adapun anggota kelompok kami yaitu kelompok 5 adalah yang pertama, Helmi Renaldi, Eka Wahyulita, kemudian saya sendiri Leoni Clara Brigita, berikutnya Sioni Paima Grace, Yohana Amadia Putri, dan yang terakhir Yurita Anggraini Suprobowati. Adapun subpokok pembahasan yang akan kami bahas adalah yang pertama, pajak dan penghasilan bersumber dari luar negeri, yang kedua, penggabungan penghasilan yang bersumber dari luar negeri, yang ketiga, mekanisme pengkreditan pajak luar negeri, dan yang terakhir adalah contoh dari perhitungannya. Pajak dan penghasilan bersumber dari luar negeri. Pasal 24, pajak penghasilan adalah pajak yang dipungut di luar negeri atas penghasilan wajib pajak luar negeri, yang merupakan pajak yang terutang di luar negeri, tetapi tidak dapat melebihi perhitungan pajak yang terutang. Wajib pajak membayar pajak atas penghasilan kena pajak yang diperoleh dari seluruh penghasilan diterima atau diperoleh di dalam negeri atau di luar negeri yang dikenal dengan penghasilan global atau worldwide income. Tercantum pada pasal 24 ayat 1 Undang-Undang PPH bahwa pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang PPH, yaitu UU nomor 36 tahun 2008 dalam tahun pajak yang sama. Ketentuan pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan atas penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Tujuan pengkreditan adalah sebagai bentuk penghindaran akan terjadinya pajak berganda. Adapun subjek dan objek pajak dari PPH pasal 24 adalah subjek pajaknya adalah wajib pajak dalam negeri yang terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Objek pajaknya adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri. Berdasarkan pasal 24 ayat 3 UU PPH, dalam menghitung batas jumlah pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan, terdapat penentuan sumber penghasilan yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta bergerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada. Yang kelima, penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Yang keenam, penghasilan dan pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada. Yang ketujuh, keuntungan karena pengalihan harga tetap adalah negara tempat harta tetap itu berada. Yang kedelapan, keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap itu berada. Materi berikutnya adalah batas maksimum kredit pajak. Batas maksimum kredit pajak dipilih dari yang terendah dari 3 faktor atau perhitungan berikut. Yang pertama, jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri. Yang kedua, penghasilan luar negeri dibagi seluruh penghasilan kena pajak, lalu dikalikan dengan PPH atas seluruh yang dikenakan tarif pasal 17. Dan yang ketiga, jumlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak apabila dalam hal penghasilan kena pajak adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri. Di sini kelompok kami telah menyajikan contoh kasusnya, dapat teman-teman baca dan dapat teman-teman pahami. Selanjutnya, batas maksimum kredit pajak untuk setiap negara atau per country limitation. Jika pendapatan asing yang diperoleh berasal dari lebih dari satu negara, batas kredit pajak maksimum dihitung untuk setiap masing-masing negara. Contoh kasusnya,
PT Diaswati memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2018 sebagai berikut. Yang pertama di negara A, PT Diaswati memperoleh penghasilan sebesar 2 miliar dengan tarif pajak sebesar 35%. Dan jika kita hitung, maka pajak terutangnya akan kita dapatkan sebesar 700 juta. Selanjutnya di negara B, PT Diaswati memperoleh penghasilan sebesar 1 miliar dengan tarif pajak sebesar 20%. Dan ketika kita hitung, maka kita akan mendapatkan tarif pajak terutang sebesar 200 juta. Selanjutnya, PT Diaswati juga memiliki penghasilan dari usahanya di Indonesia sebesar 5 miliar. Selanjutnya, untuk penghitungan kredit pajak luar negerinya, pertama kita harus menjumlahkan penghasilan dari luar negeri tersebut, yaitu dari negara A dan negara B. Jika kita jumlahkan, maka jumlah penghasilannya akan kita dapatkan sebesar 3 miliar. Selanjutnya, untuk mendapatkan penghasilan neto atau penghasilan kena pajak, kita harus menjumlahkan penghasilan dari luar negeri dan jumlah penghasilan dari dalam negeri. Maka kita akan mendapatkan jumlah penghasilan neto sebesar 8 miliar. Selanjutnya kita mencari PPh terutang menurut tarif pasal 17, yaitu 8 miliar dikali 25%. Maka kita akan mendapatkan PPh terutangnya sebesar 2 miliar. Selanjutnya kita akan mencari batas maksimum kredit untuk masing-masing negara dengan cara total laba di suatu negara dibagi dengan jumlah penghasilan neto atau penghasilan kena pajak dikali PPh terutang menurut tarif pasal 17, yaitu jadinya 2 miliar dibagi 8 miliar dikali 2 miliar, maka kita akan mendapatkan batas maksimum kredit pajak sebesar 500 juta. Karena kita ketahui pajak terutang di negara A adalah 700 juta, sementara batas maksimum kredit pajak itu ditentukan dengan nilai yang terendah, maka maksimum kredit pajak yang dikreditkan adalah 500 juta. Selanjutnya di negara B, 1 miliar dibagi 8 miliar dikali 2 miliar, maka kita akan mendapatkan nilai sebesar 250 juta. Karena pajak terutang di negara B kita dapatkan sebesar 200 juta, maka kita akan menggunakan nilai tersebut sebagai batas maksimum kredit pajak. Mohon maaf sebelumnya, karena di PowerPoint ini nilainya salah. Seharusnya 200 juta, bukan 250 juta yang dipakai. Jadi jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan adalah sebesar 500 juta ditambah 200 juta dengan hasil 700 juta. Selanjutnya, penggabungan penghasilan yang bersumber dari luar negeri. Wajib pajak dalam negeri yang terutang pajak atas penghasilan kena pajak yang berasal dari seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diperoleh dari luar negeri, maka seluruh penghasilan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri tersebut harus digabungkan. Nah, penggabungannya itu menggunakan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, itu penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan. Karena ini menggunakan basis akrual. Kemudian yang ketentuan kedua yaitu untuk penghasilan lain itu dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut menggunakan basis kas. Yang ketiga itu penggabungan penghasilan berupa dividen yang diperoleh wajib pajak dalam negeri dari penyertaan modal sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham disetor atau secara bersama-sama itu dengan wajib pajak dalam negeri lain sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham disetor pada badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek. Dilakukan dalam tahun pajak di mana dividen tersebut diperoleh. Untuk penjelasan lebih jelasnya itu ada di Peraturan Menteri Keuangan nomor 256-PMK-03/2008. Kemudian ketentuan yang keempat yaitu kerugian yang diderita di luar negeri itu nggak boleh digabungkan dengan ketika menghitung penghasilan kena pajak di Indonesia. Materi berikutnya yaitu mekanisme pengkreditan pajak luar negeri akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya adalah mekanisme pengkreditan pajak luar negeri.
Di dalam UU PPH, metode kredit yang digunakan adalah metode kredit terbatas atau Ordinary or Normal Tax Credit Method, yaitu metode kredit pajak yang memberikan keringanan pajak berganda internasional, di mana jumlah pajak yang dibayar di luar negeri dapat dikurangkan, namun tidak boleh melebihi jumlah pengurangan pajak yang dihitung berdasarkan undang-undang domestik. Mekanisme pengkreditan pajak luar negeri. Mekanisme pengkreditan PPH yang dibayar di luar negeri dijelaskan lebih lanjut dalam keputusan Menteri Keuangan nomor 164/KMK 03/2002 atau KMK 164/2002 tentang kredit pajak luar negeri. Teknis proses pengkreditan pajak luar negeri diatur dalam pasal 2, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, PPH pasal 24 dapat dikreditkan dengan PPH yang terutang di Indonesia. Yang kedua, PPH pasal 24 dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri tersebut dengan penghasilan di Indonesia. Yang ketiga, jumlah kredit pajak yang boleh dikreditkan paling tinggi sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi jumlah tertentu. Yang keempat, jumlah tertentu sebagaimana dimaksud di atas dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri terhadap penghasilan kena pajak atau PKP, dikalikan dengan pajak yang terutang atas PKP paling tinggi sama dengan pajak yang terutang atas PKP dalam hal PKP lebih kecil dari penghasilan luar negeri. Yang kelima, apabila penghasilan dari luar negeri berasal dari beberapa negara, maka penghitungan PPH pasal 24 dilakukan untuk masing-masing negara. Yang kelima, PKP yang dikenakan PPH final pasal 4 ayat 2 dan atau penghasilan yang dikenakan pajak tersendiri atau pasal 8 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 UU PPH tidak dapat digabungkan dengan penghasilan lainnya, baik yang diperoleh dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang ketujuh, dalam hal jumlah PPH yang dibayar atau terutang di luar negeri melebihi PPH pasal 24 yang dapat dikreditkan. Kelebihan tersebut tidak dapat diperhitungkan di tahun berikutnya, tidak boleh dibebankan sebagai biaya, dan tidak dapat direstitusi. Berikutnya ada contoh perhitungan. Berikut merupakan contoh perhitungan kredit pajak luar negeri sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2018 pada negara yang tidak memiliki P3P dengan Indonesia. Ini ada suatu kasus. Pada tahun pajak 2019, PT 32 memperoleh penghasilan usaha dari negara A sebesar 300 juta rupiah. Atas penghasilan tersebut, PT 32 dikenai pajak penghasilan luar negeri sebesar 90 juta rupiah. Kemudian di negara B, PT 32 dikenai pajak penghasilan luar negeri sebesar 80 juta rupiah atas penghasilan berupa bunga sebesar 400 juta rupiah. Penghasilan bruto atas bunga tersebut tidak dikurangi dengan biaya apapun. Sementara itu, di negara C, PT 32 mengalami kerugian akibat penjualan harta sebesar 100 juta rupiah. Diketahui penghasilan neto dalam negeri PT 32 sebesar 500 juta rupiah. Jawab, pada kasus ini pengkreditan dilakukan pada setiap jenis penghasilan di setiap negara atau yurisdiksi. Pertama, menjumlahkan penghasilan neto luar negeri dari negara A, B, dan C. Setelah didapat jumlah penghasilan neto luar negeri, ditambahkan dengan penghasilan neto dalam negeri, sehingga didapat jumlah penghasilan neto fiskal. Setelah itu, menghitung penghasilan kena pajak dan mencari PPH pasal 17 terutang. Di sini didapat PKP sebesar 1,2 miliar rupiah dan PPH pasal 17 terutang senilai 300 juta rupiah. Setelah itu kita menghitung penghasilan usaha dari negara A. Telah diketahui di soal PPH luar negeri atas penghasilan usaha dari negara A sebesar 90 juta rupiah. Selanjutnya menghitung jumlah tertentu dengan membandingkan penghasilan luar negeri dibagi PKP, lalu dikali dengan PPH pasal 17 terutang.
yaitu 300 juta rupiah dibagi 1,2 miliar rupiah dikali 300 juta rupiah. Hasilnya yaitu 75 juta rupiah. Karena penghitungan jumlah tertentu memiliki nilai yang lebih kecil dibanding dengan PPh luar negeri atas penghasilan usaha yang telah dibayarkan, PT 32 dapat mengkreditkan sebesar 75 juta rupiah pada PPh terutang dalam negeri. Setelah itu, menghitung penghasilan bunga di negara B dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Didapat PPh luar negeri atas penghasilan bunga dari negara B sebesar 80 juta rupiah. Dan jumlah tertentu adalah 100 juta rupiah. Karena penghitungan jumlah tertentu memiliki nilai yang lebih kecil dibanding dengan PPh luar negeri atas penghasilan bunga yang telah dibayarkan, PT 32 dapat mengkreditkan sebesar 80 juta rupiah pada PPh terutang dalam negeri. Dengan begitu, jumlah PPh luar negeri yang dapat dikreditkan oleh PT 32 pada PPh terutang dalam negeri adalah sebesar 155 juta rupiah. Sementara itu, kerugian usaha di negara C tidak dapat digabung ketika menghitung jumlah penghasilan kena pajak. Sekian dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.